Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kali ini kita akan membahas piramida varian tertinggi di orgonet Jawa. Kita namakan piramida Kalacakra, ya kan? Piramida Kalacakra ini merupakan varian tertinggi di tempat kami ini karena kita memfokuskan dan membuat piramida ini dengan dasar 100% murni, kita olah juga murni dengan energi alam dan doa dan ketuhanan gitu. Jadi kita tetap menggunakan energi doa di dalam piramida Kalacakra ini. Kenapa kita gabungkan antara energi orgon ini dengan Kalacakra? Karena Kalacakra itu juga persis sama seperti cara kerja orgonite. Kalau kita ketahui, orgonite itu kan bekerja menyerap energi negatif dari sekitar, diserap ke dalam orgonite, akhirnya dikeluarkan menjadi energi positif. Sistemnya konversi, sama juga seperti energi Kalacakra, ya kan ya. Kalacakra juga sama. Dia menerima, menangkap semua bentuk baik niat jahat seseorang ataupun niat-niat yang tidak baik, energi yang tidak baik, apapun itu, baik dari makhluk hidup atau apapun itu ya, dia akan terima, dia serap, ya kan, dan dia akan konversi menjadi dirubah menjadi energi yang membangun, menjadi energi cinta kasih, membangun sekitarnya, ya kan? Jadi dia tidak menghancurkan atau mengembalikan, tapi sifatnya adalah merubah energi yang kita ibaratkan energi kejahatan menjadi energi kebaikan, seperti itu. Itu sifat dari Kalacakra tersebut ya. Jadi sangat cocok sekali bila dikombinasi dengan energi orgon karena sistemnya sama seperti itu. Jadi gini, kita akan mengenalkan dari penampakan fisik dari orgonet Kalacakra ini ya. Bagian atasnya ini sebenarnya itu apa sih? Ini kan ya, bagian atasnya ini ada warna-warna putih, hitam, merah, kuning, hijau di tengah itu, dan di atasnya ada tensor ya, tensor yang berkiblat ke 8 arah dengan pusatnya itu aksara Jawa Yo. Nah, kita jelaskan dulu di sini warna-warna ini adalah simbol dari kiblat papat limo pancer, sedulur papat kalimo pancer. Nah, ini melambangkan arah. Kalau di sini kita merah ini kita lambangkan dia adalah unsur api, dia berada di unsur barat. Kalau putih ini adalah unsur angin, kita lambangkan dia letaknya ada di timur. Hitam ini adalah unsur bumi, arahnya ada di utara. Dan yang kuning ini adalah unsur air, itu letaknya ada di selatan. Dan tengah itu hijau. Hijau itu adalah unsurnya Gusti Allah ya, atau Sang Sukma, seperti itu, atau roh itu, atau unsurnya Tuhan itu sendiri, hijau. Nah, seperti itu. Nah, tensor yang di atas ini yang kita rajah Kalacakranya. Nah, Kalacakra ini kita buat dari bahan tembaga murni yang kita buat seperti tensor, dan kita desain berkiblat menjadi 8 arah seperti ini, ya kan? Dengan tengah itu adalah lambang aksara Yo. Aksara Yo ini, itu 8 arah ini. Kenapa kok kita buat menjadi 8 kiblat 8 arah? Karena Kalacakra itu terdiri juga menjadi 8 arah, seperti 8 arah mata angin. Nah, doa dari Kalacakra itu kan kita masukkan di dalam, kita rajah secara
spiritual dengan cara spiritual di dalam tensor yang ada di atas ini. Nah, pusatnya memang ada di atas ini, Raja Kalacakranya. Itu ada proses selanjutnya yang kita akan nanti bahas di akhir video dalam memproses finishing atau melenggahaken atau memasukkan daya energi Kalacakra ini ke dalam piramida ini. Nah, seperti itu. Nah, 8 arah ini mengandung doa 8 kiblat seperti Yomorojo, Joromoyo, Yomoroni, Niromoyo, Yosilopo, Polosiyo, Yomirudo, Doromiyo, Yomitoso, Sodomiyo, Yodoyudo, Doyudoyo, Yosiyoco, Coyosiyo, Yosihomo, Mohosiyo. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Itu kita raja doa dan kekuatan Raja Kalacakra itu ada di bagian atas tersebut. Nah, untuk penempatan piramida ini juga sesuai dengan arah mata angin seperti tadi. Nah, kita arahkan ya di timur, di sana timur, di sana barat, sana utara, di sini selatan. Jadi sesuai dengan kiblat 4 kiblat arah mata angin. Seperti itu. Jadi kita ukur dengan kompas untuk penempatan piramida Kalacakra ini. Nah, di bawahnya lagi seperti ada lingkaran ini. Di bawah warnanya ini ya, di bawah 5 warna ini itu ada tensor. Nah, ini ada tensor ukuran tertentu yang kita tanam di bawah ini. Dia untuk memperkuat suatu frekuensi tertentu untuk membuat suatu kestabilan dalam hal frekuensi di dalam piramida ini. Gitu. Kita gabung dengan energi organik ini dengan tensor untuk melengkapi kekuatannya, karena kita tahu tensor itu dia bekerja di frekuensi, sedangkan energi organ kita rumuskan dia bekerja di energi dan vibrasi. Jadi kita dapatkan energi, vibrasi, dan frekuensi seperti itu. Jadi energi organ kita perkuat media organ Kalacakra ini dengan energi yang komplit. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa sangat mengandalkan dari energi ini untuk menyelesaikan dari banyak kasus-kasus sosial ya di luar fungsi dari tensor dan macam-macamnya ini. Nah, dari energi organ, jelas fungsi energi organ kita dapatkan full ya, karena kebanyakan dari piramid yang di bawahnya ini, baik piramid zero point, kuku, aura booster, hobo, itu ada di dalam sini gabungannya ya. Dan kita tambah dengan energi doa Kalacakra tadi. Nah, seperti itu. Di bawahnya lagi kita menggunakan formasi kristal dan 4 elemen seperti angin, air, tanah, api, itu kita tanamkan di 4 kiblat ini tadi ya, untuk menyeimbangkan 4 elemen di dalam rumah, di mana piramida ini nanti ditempatkan. Dia akan membantu menyelesaikan dan menguatkan medan energi sekitar itu menjadi lebih kuat, lebih positif, lebih harmonis, tidak mudah energi negatif itu untuk masuk. Ini sebagai pagaran tameng atau penjagaan yang baik dalam hal energi, perputaran energi di dalam rumah atau ruang atau manapun piramida ini ditempatkan. Tapi kalau menurut saya selama ini untuk piramida Kalacakra paling baik ditempatkan di altar doa. Kalau punya altar doa, kalau nggak punya altar doa bisa ditempatkan di meja kerja ataupun ruang keluarga yang sering banyak dipakai kumpul keluarga seperti itu, atau ruang kantor atau ruang meeting, itu bagus sekali ya untuk menetralisir dan juga menjaga mood atau niat-niat yang nggak baik di dalam komunitas ataupun perkumpulan apapun seperti itu ya, karena energinya pasti akan bekerja sesuai dengan doa yang ditanamkan seperti itu. Nah, kalau untuk bahan-bahan yang di dalamnya ini tetap kita menggunakan dasar kristal-kristal bermacam-macam kristal. Kalau
Kalau dihitung dari kristal kita menggunakan sekitar 28 jenis kristal ya. Ini update terbaru dari piramida Kalacakra terbaru yang ada 28 kristal yang ditanamkan. Kita menggunakan jumlah 28 itu secara numerik itu bagus sekali ya untuk keharmonisan dan kekayaan juga seperti itu. Nah, seperti yang nampak di sini ada Amazonite, ada Jasper, lapis lazuli, jade, dan macam-macam ya, termasuk vibrasi tinggi. Kristal vibrasi tinggi kita tanam di bagian atas untuk mendukung spiritual gitu ya. Yang kita pakai pasti dan buri, tanandalit, skolesit, penacite. Nah, itu kita tanam di bagian atas ini, di bawah tensor ini, roh ya, yang remuk gitu ya, karena lebih bagus yang kasar-kasar kalau untuk menghasilkan striksi yang bagus seperti itu. Nah, terus siapa saja yang cocok untuk menggunakan piramida Kalacakra ini gitu kan ya. Semua kalangan apapun itu. Pasti setiap orang itu berkomunitas, bersosial, pasti berhubungan dengan orang lain. Kita nggak akan bisa kontrol sesuatu yang ada di luar diri. Kita cuma bisa kontrol apa yang kita punya, yang diri kita sendiri yang bisa kita kontrol. Nah, untuk mengontrol orang lain dalam hal niat berpikir baik positif atau negatif, kita nggak tahu seperti itu. Nah, energi di dalam piramida ini untuk menyaring segala sesuatu yang tidak baik yang berada di luar sana, itu yang menghantam kita seperti itu ya. Nah, segala sesuatu yang tidak baik itu akan ditangkap oleh piramida Kalacakra ini yang berisi dengan doa-doa Kalacakra tadi. Nah, dari perkataan, pemikiran orang ataupun niat yang nggak baik dari seorang itu akan dirubah menjadi sesuatu sifat yang membangun, atau dirubah menjadi suatu energi kasih seperti itu gitu. Jadi sifat piramida ini adalah bertahan, menetralisir, dan menyerap gitu ya. Kita tidak menggunakan energi menyerang karena ini energi murni alam dan ketuhanan, tidak menggunakan spirit atau apapun ya kan. Nah, karena kita ketahui energi Kalacakra banyak sekali macamnya ya kan, banyak metode yang dipakai, ada yang menggunakan makhluk atau sejenisnya, tapi kalau di sini kita mempertahankan energi alam murni ya kan, yang berdasarkan alam dan ketuhanan tadi. Jadi tidak ada unsur makhluk spirit, kodam, jin, setan, perangan apapun di dalam piramida ini. Jadi aman sekali, jadi tidak perlu ada rasa ketakutan atau apa, itu ada ininya, tidak ada sama sekali. Jadi nggak ada hubungannya dengan makhluk seperti itu. Isinya full energi doa dan bahan-bahan alam yang sudah di blessing ataupun didoakan dan disucikan seperti itu. Kurang lebih seperti itu piramida Kalacakra ini ya. Apabila ada satu pertanyaan yang belum jelas mengenai energi ini, bisa dikonsultasikan pada admin kami atau nomor yang sudah tertera di website atau di marketplace ya, atau chat via marketplace. Nah, sebagai tambahan juga, kita juga bisa gunakan minyak sari songo yang kami buat ya, ada di Talasa juga. Ini kita buat untuk membantu ya kan, menguatkan lagi untuk pancaran aura luar piramida ini. Dengan cara apa? Cukup mudah, kita oleskan aja di bagian pucuk ini aja, kita ambil minyaknya kan dikit aja, bagian pucuk ini satu kali aja udah cukup. Tapi ada yang pakai dioleskan di 4 sudut ini, 1, 2, 3, 4. Nah, dan cukup cepat
auranya itu bekerja. Cukup hitungan detik dilihat auranya pasti akan bertambah dan akan lebih tebal lagi. Gitu. Itu untuk menjaga energi, perawatan energi kalacakra ini untuk menghadapi banyaknya serangan-serangan yang kurang baik di luar itu bisa dibantu dengan Sari Songo. Kalaupun dengan minyak ini tidak ada masalah karena ini cukup stabil energinya, gitu ya, cukup stabil dan cukup kuat tanpa perawatan dan tanpa maintenance khusus apapun itu sebenarnya. Gitu. Coba optional kalau ingin memperkuat lagi untuk menjaga aura gitu menggunakan Sari Songo, tanpa atau menggunakan tidak ada masalah sama sekali seperti itu. Tapi bagi yang medan energinya atau rumahnya itu sering kedatangan orang atau menerima tamu, pasien dan sebagainya, saya sarankan tetap menggunakan Sari Songo seperti itu biar kinerjanya nggak begitu kencang gitu ya. Jadi lebih meringankan piramida ini bekerja dengan baik seperti itu. Kurang lebih seperti itu penjelasan energi kalacakra ini. Kita bisa lanjut bila ada pertanyaan-pertanyaan yang lain mengenai piramida ini. Kita lanjut via WA atau chat ke admin. Terima kasih sebelumnya, sekiranya informasi ini membantu. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini adalah proses dalam merajah kalacakra, ya kan? Membutuhkan sarana piranti seperti ini ya. Nah, ini sudah dipersiapkan dan ini yang dinamakan gecok. Gecok yang sebagai sarana utama dalam memproses kalacakra ini nanti untuk merajah kalacakra. Dan semuanya ini sudah sebagai pakem dalam penghantaran doa dalam tradisi Jawa tradisional seperti itu. Nah, mari kita mulai satu persatu memproses merajah kalacakra ini. Yomoro Jojoramaya, Yomoro Niniramaya, Yosila Poporasiya, Yomi Rododoramaya, Yomi Dosasadamiya, Yuda Yuda Yudaya, Yosiya Caca Yosiya, Yosiha Mamahasiya. Yomoro Jojoramaya, Yomoro Niniramaya, Yosila Poporasiya, Yomi Rododoramaya, Yomi Dosasadamiya, Yuda Yuda Yudaya, Yosiya Caca Yosiya, Yosiha Mamahasiya.